Cerita ini dimulai seorang pemuda bernama Shun menyerang trio monster Griffin dan kemudian dengan mudah membunuh mereka dengan pedangnya. Para petualang di sekitarnya tercengang dan memanggilnya si pemula cepat karena kekuatannya. Tiba-tiba, pemuda itu merasakan sensasi yang menyakitkan dan tubuhnya terbungkus oleh energi api gelap. Ia ngeri melihat jendela statusnya memberitahukan bahwa levelnya telah turun 1. Ia merasa frustrasi karena tidak peduli seberapa banyak ia bertarung, levelnya terus turun. Ia mengingat kembali bahwa skill adalah kemampuan khusus yang diperoleh orang setelah mencapai level 50. Ia mencontohkan bahwa bahkan seorang pemula dapat berubah menjadi ahli pedang jika diberikan skill terkait pedang atau menjadi penyihir ulung jika diberikan skill terkait sihir. Mengetahui hal ini, ia mati-matian mengumpulkan poin pengalaman hingga mencapai level 50. Hari itu tiba saat ia mencapai level ini hanya untuk mengetahui bahwa skillnya disebut level down. Saat ini, Shun berada di sebuah dungeon sedang dihajar oleh seorang pemuda lain bernama Gaza. Anggota party lainnya menonton dengan gembira saat tuan mereka, Gaza, memukulinya. Mereka berpikir si pemula cepat itu bodoh karena berani melawan tuan mereka. Shun teringat bagaimana 5 tahun lalu semua orang memujinya sebagai si pemula cepat karena pertumbuhannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, ia memperoleh skill level down yang membuat levelnya terus turun setiap kali ia bertarung hingga kekuatannya jatuh setara dengan orang biasa. Ia ingat semua orang yang dulu mengaguminya bergegas meninggalkannya dan malah mulai menganiayanya. Saat ini, Gaza, yang masih memukulinya, adalah pemimpin dari para penganiayanya. Shun frustrasi dengan situasi ini karena mimpinya adalah menjadi seperti ayahnya, yang dikenal melindungi orang-orang dan disebut pahlawan karenanya. Untuk mengatasi masalah ini, Shun berkeliling kemana-mana untuk mencari solusi, sambil melindungi orang-orang tak bersalah di sepanjang jalan dengan melawan monster. Orang-orang yang ia lindungi mulai mengaguminya. Hingga hari ini, ia merasa belum membuat kemajuan apapun karena Gaza bisa memukulinya tanpa usaha sama sekali. Gaza memberitahunya bahwa inilah akibatnya karena dikagumi sebagai si pemula cepat. Shun membalas bahwa satu-satunya alasan Gaza membencinya adalah karena ia mengabaikan menaikkan level. Hal ini hanya membuat si pengganggu meninju wajahnya. Meskipun telah menanggung semua perlakuan dari pengganggunya, wajah Shun dipenuhi dengan keberanian dan tekad saat menghadapinya. Ini hanya membuat Gaza marah yang menggunakan sihir pemanggilnya untuk memanggil sekawanan serigala untuk membunuhnya. Si pengganggu tersenyum dan bertanya-tanya apakah ia bahkan bisa menangani serigala darah biasa dengan kekuatannya yang lemah. Shun menyuruhnya berhenti karena ia khawatir petualang lain bisa terjebak dengan monster-monster itu. Gaza hanya menendang wajahnya karena komentarnya. Gaza memberitahu teman-temannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang ia lakukan dan mereka dengan senang hati setuju. Trio penjahat itu dengan santai berjalan menjauh dari Shun yang babak belur sambil berbicara tentang mencari gadis. Sebelum pergi, Gaza memperingatkan Shun bahwa tidak ada gunanya lari karena ia sudah memanggil banyak monster di seluruh dungeon. Sekawanan serigala darah mendekati Shun. Pemuda itu memeriksa statusnya dan melihat bahwa tidak ada gunanya bertarung karena level satunya hanya akan turun lebih jauh. Ia pun memilih lari. Kemanapun ia pergi, ia harus bersembunyi dari para goblin dan serigala yang dipanggil Gaza. Ia mendengar seorang wanita berteriak. Ia melihat seorang wanita muda terpojok oleh serigala darah. Shun bertanya-tanya apakah ia punya pilihan untuk campur tangan mengingat ia hanya level 1. Ia memutuskan dengan ragu-ragu bahwa pilihan yang lebih baik adalah menunggu sampai orang lain menolongnya. Saat serigala semakin dekat dengan wanita itu, ia meyakinkan dirinya bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Meskipun begitu, ia tetap berlari ke depan wanita itu untuk melindunginya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa mengalahkan monster itu meskipun levelnya rendah karena ia sudah berpengalaman melawan monster yang tak terhitung jumlahnya. Ia meminta wanita itu melarikan diri sementara ia menghadapi mereka. Serigala darah melompat ke arahnya. Ia memperhatikan perut mereka terbuka dan langsung menebasnya satu persatu dengan cepat. Gadis itu tercengang oleh kekuatannya. Tersisa 2 serigala, tetapi statusnya memberitahukan bahwa levelnya turun 2. Ia merasakan sakit yang luar biasa di dalam dirinya hingga jendela statusnya memberitahukan bahwa ia sekarang berada di level -1. Melihat levelnya mematahkan semangatnya, ia meratapi bagaimana ia tidak bisa lagi melindungi gadis itu dan orang lain seperti ayahnya dan menyesal karena mendapatkan skill yang mengerikan. Ia kemudian berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh menyerah karena ayahnya tidak akan menyerah dalam situasi yang sama. Ia membangkitkan kembali semangatnya dan bersumpah akan melindungi semua orang sampai hari ia mati. Semangatnya yang kuat mengubah rambutnya menjadi putih. Dengan kepalan tangan, ia berkata tidak peduli levelnya telah jatuh di bawah 0. Ia berdiri tegap saat serigala-serigala itu berlari ke arahnya. Ia bersumpah setidaknya ia masih bisa melindungi gadis itu sampai akhir. Tiba-tiba, ia mendengar suara di dalam dirinya, memuji rasa keadilannya. Suara itu memberitahunya bahwa ia telah berhasil mencapai keadaan saat ini. Cahaya terang menyelimuti tubuh Shun. Ia terkejut melihat serigala-serigala itu berhenti bergerak. Jendela statusnya memberitahukan bahwa ia telah terbebas dari kutukan karena mencapai level negatif dan bahwa ia sekarang memegang kekuatan sisi kebalikan dunia. Ia melihat tangannya terbungkus energi api hitam saat ia bertanya-tanya apa artinya ini baginya.
Jendela status memberitahu Shun bahwa ia sekarang dapat menggunakan skill error yang disebut Black Flame dan bahwa ia bisa mendapatkan skill error lebih lanjut dengan error points. Shun tidak dapat memahami informasi yang ia pelajari serta mengapa waktu berhenti. Seorang pria berotot tanpa baju dengan rambut putih muncul di hadapannya. Shun mengenalinya sebagai suara dari sebelumnya. Pria misterius itu berkata akan memberinya penjelasan singkat dan kemudian mengubah realitas menjadi tempat pemikiran yang tampak abstrak. Ia memberitahu Shun bahwa dunia telah terkutuk semua berkat sistem level. Shun tidak mengerti apa yang ia maksud karena sistem level membuat orang lebih kuat. Pria itu menjelaskan bahwa kutukannya adalah manusia tidak bisa lebih tinggi dari batas level 99 dan bahwa ia telah bebas dari kutukan itu, memberinya kekuatan yang ada di luar batasan dunia. Pria itu menjelaskan bahwa semakin rendah levelnya turun, semakin ia akan merebut kembali kekuatan dari sisi lain dunia. Begitu ia melakukannya, ia berkata ingatannya tentang masa lalunya akan kembali. Tiba-tiba, waktu mulai berjalan lagi, dan Shun kembali ke Dungeon. Saat serigala-serigala itu sedang menerkamnya, ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi menyadari ia perlu melakukan sesuatu untuk menghentikan serigala mendekat. Ia mengarahkan telapak tangannya ke arah mereka dan memanggil sihir api hitam. Dari telapak tangannya, api hitam keluar untuk meledakkan monster-monster itu. Shun terkejut melihat serigala-serigala itu mati di lantai karena perbuatannya. Ia bertanya-tanya mengapa ia merasa seperti pernah menggunakan kekuatan ini sebelumnya meskipun ia tahu ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya. Gadis itu takjub melihatnya memusnahkan sekawanan serigala darah dengan satu tembakan. Tiba-tiba, Gaza dan anak buahnya kembali karena ledakan yang mereka dengar. Mereka terkejut melihat Shun masih hidup. Meskipun wanita itu menjelaskan bahwa Shun telah mengalahkan serigalanya, Gaza tidak bisa mempercayainya. Wanita itu tidak peduli dan menuntut penjelasan mengapa ia melepaskan begitu banyak monster. Shun terkesan bahwa wanita itu berani melawan Gaza meskipun reputasinya. Gadis itu kemudian tersenyum pada Shun dan memanggilnya tuannya saat ia berterima kasih padanya. Shun bersikeras bahwa ia tidak perlu memanggilnya tuan, tetapi Liz sudah memutuskan bahwa ia adalah tuannya. Kemarahan Gaza terhadap Shun mulai muncul lagi karena melihat gadis-gadis mengaguminya adalah sesuatu yang biasa ia lihat. Shun memeriksa statusnya dan mengkonfirmasi ia berada di level -1. Ia memeriksa lebih banyak statistiknya dan bertanya-tanya mengapa ia begitu kuat meskipun melihat setiap statistik mengatakan ia seharusnya lemah. Ia ingat bagaimana ia menggunakan sihir api hitam dan bagaimana levelnya berada pada tingkat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia bingung tentang segalanya, tetapi senang bahwa ia telah menjadi satu langkah lebih dekat untuk menjadi seperti ayahnya. Semua orang kemudian merasakan kehadiran kuat yang misterius. Mereka melihat ke belakang dan melihat seekor naga kehampaan raksasa telah muncul. Shun bertanya pada Gaza apakah itu berasal darinya, tetapi ia sama bingungnya dengan yang lain. Shun teringat memori samar tentang menghadapi naga itu sebelumnya. Ia tidak tahu kapan ini terjadi dan hanya mengingatnya saja sudah membuatnya sakit kepala. Ia entah bagaimana tahu tentang naga itu dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah pria misterius itu benar dengan mengatakan bahwa ia telah melupakan banyak hal. Naga itu mengaum dan menyala. Dalam sekejap, serigala darah yang sebelumnya telah dikalahkan hidup kembali. Naga itu menyemburkan api ke Gaza, jadi ia membela diri dengan sihir. Shun menyuruhnya lari, tetapi api itu melahap Gaza. Ini menyebabkan Gaza menua dengan cepat hingga ia mati. Shun menyadari bahwa kekuatan naga itu adalah manipulasi rentang hidup, termasuk mengembalikan makhluk ke wujud masa lalu mereka. Liz menarik pedangnya dan menyuruh Shun untuk mundur. Ia berkata sekarang gilirannya untuk menyelamatkan nyawanya. Shun memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang aneh dan bahwa ia bahkan belum pernah mendengar tentang makhluk yang bisa memanipulasi waktu. Naga itu menyemburkan apinya ke arah gadis itu. Sebelum mencapainya, Shun berlari di depannya. Ia yang malah dilalap api. Pria itu menahan energi tersebut. Jendela statusnya memberitahukan adanya error dan bahwa kekuatannya melampaui hukum alam. Sistem Shun beralih ke mode otomatis dan masuk ke proses menetralkan semua kekuatan musuh. Seketika, semua luka Shun sembuh. Proses penyembuhan itu terasa begitu akrab baginya sehingga ia menyadari ingatannya tidak salah. Sekarang ia sadar bahwa ia lebih kuat dari sebelumnya. Melihatnya menahan serangan api dari naga membuat Liz berpikir bahwa Shun bukanlah orang biasa dan lebih mirip legenda. Naga itu mengaum lagi dan kemudian menerjang ke arahnya. Sebelum menyentuhnya, ia menggunakan api hitam pada naga itu. Api gelap melahap sisi kiri wajah naga, membuatnya kesakitan. Ini membuat makhluk itu marah, yang menyerang lagi dengan mencoba mencakarnya. Shun menghindar dan menyiapkan pedangnya. Dengan insting, ia menyelimuti pedangnya dengan api hitam. Secara naluriah, ia tahu nama jurus itu adalah pedang rahasia primordial. Dengan tebasannya, api menyebar, melahap seluruh tubuh naga. Dengan kekalahannya, levelnya turun menjadi -3 dan ia memperoleh skill error baru. Ia khawatir tidak tahu apa yang bisa dilakukan skill error barunya, tetapi menemukan keyakinan dalam mengetahui bahwa ia telah mencapai level baru dengan jatuh ke angka negatif. Kemudian, Shun dan Liz keluar dari Dungeon dan berjalan bersama di jalanan. Ia bertanya pada Liz mengapa ia mengikutinya.
Gadis itu berkata dengan komitmen penuh bahwa ia akan pergi bersamanya kemanapun ia pergi. Hal ini membuat Shun tidak nyaman karena begitu dikagumi karena ia tidak berpikir ia pantas menerima terima kasihnya. Namun, ia tidak melihat alasan nyata untuk mengusirnya dan tidak keberatan dengan kehadirannya. Shun teringat saat mengambil Monster Drop setelah mengalahkan naga kehampaan dan bagaimana ia menyadari pada saat itu bahwa akan lebih pintar untuk tetap diam tentang mengalahkan naga kehampaan. Ia bertanya-tanya bagaimana ia harus melanjutkan hidupnya dengan kemampuannya yang levelnya menurun dan penemuan ingatan yang terlupakan. Ia memutuskan bahwa hal pertama yang perlu ia lakukan untuk saat ini adalah menukarkan material yang ia dapatkan dari Dungeon di Guild. Liz menyadari apa yang ia pikirkan dan memberitahunya bahwa ia tidak perlu pergi ke Guild karena ia bisa mengurusnya. Shun mendengar orang yang lewat berbicara tentang desas-desus naga dengan level tak terukur muncul. Hal ini membuatnya khawatir bahwa desas-desus itu akan menjadi tidak terkendali. Liz memberitahunya bahwa ia akan tetap diam tentang ia mengalahkan naga kehampaan. Shun terkejut ketika ia langsung menyadari apa yang ia pikirkan dan menemukan bahwa Liz lebih tajam dari yang ia duga. Ia tersenyum kembali padanya dan berterima kasih karena menjaga rahasianya. Kemudian, keduanya tiba di Guild Petualang. Saat Shun masuk, orang-orang mulai membicarakannya dan betapa menyedihkannya ia karena masih menjadi petualang meskipun skillnya lemah. Liz merasa orang-orang itu tidak sopan karena terang-terangan membicarakannya. Tapi Shun tidak keberatan dan memintanya untuk mengabaikan mereka. Ini mengingatkannya bahwa ia harus tetap diam tentang skill error-nya. Ia pergi ke meja resepsionis untuk menukarkan material yang ia dapatkan dari Dungeon dengan uang tunai. Resepsionis memeriksa catatannya terlebih dahulu. Hal ini membuat Shun khawatir ini mungkin akan membuatnya mengetahui tentang naga kehampaan. Resepsionis memberitahunya tentang monster kuat yang dilaporkan di dekat Dungeon yang ia kunjungi dan juga memberitahunya bahwa Gaza belum kembali. Ia lega melihat Shun baik-baik saja. Sebuah suara misterius tiba-tiba berteriak pada resepsionis untuk menunggu. Semua orang di Guild melihat lingkaran sihir muncul di atas mereka. Petir hitam menyambar dan di tempat itu muncul seorang wanita cantik. Shun mengenalinya sebagai petualang pedang peringkat S yang dikenal sebagai Yuri si Hantu, salah satu petualang paling kuat yang masih hidup, yang berspesialisasi dalam menciptakan ilusi. Yuri memberitahu resepsionis tentang penampakan monster itu dan bagaimana ia tidak menemukan monster saat ia sampai di Dungeon. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang ia temukan hanyalah sekelompok serigala darah mati yang tersebar di sekitar. Matanya tertuju pada Shun dan ia bertanya apakah ia tahu sesuatu tentang kemana perginya naga kehampaan. Aromanya membuat Shun tahu bahwa ia berbahaya. Seorang pria memberitahu Yuri bahwa tidak mungkin Shun bisa mengalahkan naga karena ia adalah pria yang memiliki skill level down dan tidak akan mampu menghadapi sekawanan serigala darah sekalipun. Yuri tersenyum pada pria itu hanya untuk menatapnya tajam sedetik kemudian. Dengan tatapan sederhana, pria itu merasa seperti tercekik. Ia tidak peduli pria itu kesakitan dan kembali fokus pada Shun. Shun menyangkal mengetahui apapun tentang yang ia bicarakan. Yuri tampaknya menerima jawabannya hanya untuk menyerangnya dengan pedang. Ia hendak menangkisnya hanya untuk menyadari bahwa wanita di depannya adalah ilusi dan Yuri sebenarnya ada di belakangnya. Ia mengeluarkan pedangnya, melapisinya dengan api hitam, dan kemudian menangkis serangannya. Yuri senang melihat kekuatan anehnya. Ia melanjutkan serangannya. Shun menangkis serangan berikutnya hanya untuknya muncul kembali di sisinya. Ia menuntut untuk tahu apa yang ia sembunyikan begitu keras. Ia meyakinkannya bahwa ia adalah sekutu keadilan dan sedang melacak dalang di balik insiden monster. Ia mengancam akan menghabisinya jika ia kebetulan berada di pihak dalang. Shun melihat sekeliling untuk melihat bahwa orang-orang terkejut dengan kekuatan yang telah ia tunjukkan. Ia merasa tidak punya pilihan selain melepaskan skill error keduanya. Sekarang setelah kekuatan Shun terungkap ke publik, ia merasa tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Ia melepaskan skill error keduanya yang disebut hukum serangan dan mengayunkan pedangnya. Yuri menangkis serangannya, tetapi ia bisa merasakan bahwa kekuatannya melonjak. Ia terkejut dan mundur menjauh darinya. Orang-orang yang menonton terkejut bahwa orang biasa seperti Shun mampu menandingi Yuri. Di antara kerumunan itu ada Liz, yang terlihat sombong, mendengar yang lain memuji tuannya. Yuri tersenyum karena telah bertemu lawan yang sepadan. Sementara itu, Shun merasakan kemampuan barunya dan bagaimana itu meningkatkan kekuatan serangannya. Ia memeriksa statusnya dan melihat bahwa ia 10 kali lebih kuat dari kekuatan normalnya. Ia bertanya-tanya bagaimana ini mungkin ketika kekuatan serangan biasanya tidak berubah kecuali seseorang naik level. Yuri meletakkan jarinya di dekat mulutnya yang tiba-tiba membawa Shun ke sebuah desa yang kacau balau yang dihancurkan oleh monster. Penduduk desa yang melarikan diri dari monster melewati Shun seolah-olah ia adalah hantu. Ia menyadari bahwa Yuri sedang menunjukkan ilusi yang realistis padanya. Yuri berada di tengah kekacauan desa mengamati Shun. Ia terkesan bahwa Shun berhasil menilai situasi dengan tenang. Ia bisa tahu dari betapa terbiasanya Shun dengan pemandangan penuh pembantaian bahwa ia mungkin bukan informan pihak musuh. Hal ini membuat wanita itu mengeluarkannya dari ilusi dan meminta maaf karena telah mencurigainya sebagai musuh. Ia menyadari bahwa Shun hanyalah seorang pria yang ingin menghindari masalah. Sekarang setelah mereka tidak bertarung, ia memujinya karena mampu menandinginya dalam pertempuran. Ia juga melepaskan orang yang ia cekik secara sihir.
Ia meminta maaf kepada pria itu, tetapi dengan cara yang mengancam. Pria itu masih merasa sangat takut di sekitarnya sehingga ia dan temannya melarikan diri. Untuk meminta maaf kepada Shun, ia berjanji akan melakukan sesuatu yang baik untuknya. Ia meminta mereka duduk agar ia bisa menjelaskan semuanya. Shun, Liz, dan Yuri duduk di sebuah meja, tetapi semua pria di guild berbaris di meja mereka untuk memohon kasih sayang Yuri. Ia memberitahu para pria itu bahwa ia akan memberi mereka perhatian sekitar 10 tahun lagi. Jadi mereka mundur dari meja mereka untuk memberi mereka ruang. Yuri kemudian meminta Shun untuk berkencan dengannya. Kerumunan tiba-tiba menjadi hening. Liz keberatan dan memberitahunya bahwa ia tidak bisa begitu saja mengatakannya di depan umum. Ia mengoreksi dirinya sendiri dan mengatakan bahwa yang sebenarnya ia maksud adalah ia ingin Shun bekerja dengan organisasi elit Levantine. Shun teringat bahwa Levantine adalah organisasi paling bergengsi di kerajaan yang hanya diisi oleh petualang peringkat S. Dalam beberapa tahun terakhir, monster error dengan level tak terukur, seperti naga kehampaan, telah muncul. Mereka begitu kuat sehingga bahkan salah satu dari monster error ini dapat memusnahkan seluruh kota atau desa. Levantine adalah organisasi elit yang dibentuk sebagai tindakan balasan. Shun bertanya mengapa ia menginginkannya ketika tingkat kekuatannya telah turun ke titik di mana ia adalah yang terburuk dari peringkati. Yuri mengatakan tidak masalah jika dialah yang menjatuhkan naga kehampaan. Ia mengatakan bahwa karena monster error sangat kuat, ia selalu bersedia merekrut siapapun yang memiliki sedikit potensi. Shun masih merasa aneh tentang semua ini, terutama karena ia tidak nyaman direkrut di depan banyak orang. Yuri memberitahunya bahwa direkrut ke Levantine adalah kehormatan tertinggi dan setiap petualang yang menonton mereka saat ini merasa iri. Ia mengingatkannya bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk membalas semua orang yang meremehkannya sampai sekarang. Shun mendengar semua bisikan mereka tentang betapa irinya mereka karena ia direkrut oleh Levantine. Ia ingat betapa kesepiannya ia sebelumnya karena tidak ada yang percaya padanya. Ia mengakui bahwa ia senang hanya karena diakui. Ia teringat hari ketika ayahnya akan pergi keluar pintu dan ia hanyalah seorang anak kecil yang memohon agar ayahnya tetap tinggal. Ayahnya memberitahunya bahwa sayangnya ia harus pergi, tetapi berjanji akan kembali untuknya suatu hari nanti. Ia berlari untuk menemui ayahnya dan memohon agar ia tetap bersamanya. Ini mengingatkannya bahwa ia masih memegang janji untuk menemukan ayahnya suatu hari nanti. Yuri berasumsi bahwa Shun telah menerima tawarannya dan memegang tangannya agar mereka pergi bersama. Semua orang cemburu saat wanita itu melingkarkan lengannya padanya. Shun dengan menyesal memberitahunya bahwa ia tidak menerima tawarannya. Tiba-tiba, Shun menjadi lebih lemah dan ia tahu itu adalah perbuatan Yuri. Wanita itu dengan lembut memeluknya dan memberitahunya bahwa ia hanya perlu membawanya dengan paksa. Shun tahu bahwa ia sedang dalam keadaan trance karena kepalanya terasa berkabut dan ia tahu bahwa Yuri yang melakukannya. Gambaran Yuri yang seperti Dewi muncul di hadapannya dan menggodanya untuk ikut dengannya. Ilusi itu begitu luar biasa sehingga membuatnya berlutut. Shun dengan tenang memberitahu Yuri bahwa meskipun ia merasa terhormat dengan undangannya, ia tidak bisa menerimanya karena ada hal lain yang perlu ia lakukan. Wanita itu terkejut bahwa ia mampu melarikan diri dari ilusinya dan berbicara dengannya. Liz menarik Shun menjauh dari Yuri dan memberitahu wanita itu untuk mundur dan berhenti mengganggunya. Yuri menyerah untuk memaksanya dan malah bertanya apa yang ia ketahui tentang mengapa naga kehampaan muncul. Shun sendiri penasaran dengan misteri itu. Ia mengingat kembali bagaimana ketika ia bertemu dengan naga itu, ia tidak merasakan kehadirannya datang dan bertanya-tanya mengapa demikian. Yuri berbagi bahwa menurut penyelidikan Levantine, mereka menemukan bahwa naga kehampaan akan muncul di kota. Namun, sekarang setelah itu terjadi, hal itu membuatnya frustrasi karena mereka masih tidak tahu siapa dalangnya. Shun menyadari bahwa alasan Yuri gelisah adalah karena ia putus asa untuk mengejar monster error. Shun kemudian melihat dua pria memasuki pintu guild dan mengenali mereka sebagai rombongan Gao. Tiba-tiba, mereka semua merasakan getaran. Ternyata golem raksasa telah muncul di jalan-jalan dan menyebabkan kekacauan dan pembantaian. Para petualang menghadapi mereka, tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, serangan mereka hanya menembus mereka seolah-olah mereka hantu. Serangan golem itu mendarat. Tidak lama kemudian semua orang kewalahan oleh jumlah dan serangan destruktif mereka. Shun melihat bagaimana serangan hanya menembus monster dan bertanya-tanya mengapa demikian. Yuri menggunakan batu penilai untuk melihat statistik golem hanya untuk level mereka secara misterius tidak ditampilkan. Yuri menyatakan bahwa monster error sedang menyerang dan kali ini jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Ia mengaktifkan mantra, menciptakan klon hologram dirinya. Dengan rasa keadilannya, ia menarik pedangnya dan bergegas ke dalam bahaya. Semua klonnya melompat ke dalam pertempuran bersamanya. Ia terlihat begitu mengintimidasi dalam amarahnya sehingga Shun menjadi takut padanya. Shun melihat ke arah orang-orang yang dalam bahaya dan melihat lebih banyak golem datang. Ia memberitahu Liz untuk menjaga yang lain dari bahaya sementara ia menghadapi monster. Seorang anak laki-laki yang berteriak minta tolong baru saja akan dijangkau oleh golem dari belakang. Shun berada di antara dia dan monster itu dan kemudian menangkis pukulan monster itu dengan gerakan mengiris. Pedangnya mematahkan tinju batunya. Ia kemudian menyuruh anak itu lari. Anak itu lari sambil berterima kasih padanya. Lebih banyak golem tiba di depan Shun.
Ia memeriksa jendela statusnya untuk melihat bahwa app-nya terkuras cepat oleh api hitamnya. Ia menentukan bahwa ia tidak memiliki stamina untuk mengalahkan setiap golem satu persatu dan harus memukul mereka semua dengan satu sihir api hitam. Shun kemudian melihat pertempuran Yuri dengan golem lain dan melihat bahwa monster tidak menembus serangannya seperti sebelumnya. Sementara itu, golem yang mengejarnya. Mereka semua memukulnya, jadi ia menangkis dengan pedangnya. Mereka begitu kuat sehingga HP-nya terkikis meskipun secara teknis ia tidak menerima kerusakan langsung. Anak yang ia selamatkan sebelumnya khawatir bahwa ia kewalahan. Sebuah golem akhirnya membuatnya terbang dengan pukulannya. Meskipun kewalahan, Shun yakin ia memiliki mereka tepat di tempat yang ia inginkan. Ia menentukan bahwa skill golem bukanlah untuk berteleportasi atau berubah menjadi hantu, tetapi hanya untuk bergerak dengan kecepatan super cepat dalam garis lurus. Sekarang setelah mereka semua berbaris di depannya, ia melihat bahwa mereka tidak dapat lagi menggunakan skill mereka secara efektif. Ia mengaktifkan Black Flame. Setelah membuat para golem berbaris lurus, Shun menggunakan sihir api hitam yang mengenai semua target yang dituju. Orang-orang yang ia selamatkan dan bahkan Yuri tercengang melihat pertunjukan kekuatan ini. Kedua antek itu juga menjadi saksi dan tidak bisa mempercayainya. Yuri melihat bahwa bukan hanya kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga pemikiran strategisnya selama pertarungan. Kecurigaannya bahwa dia bukan orang biasa kini telah terkonfirmasi. Sementara itu, Shun melihat bahwa levelnya kini telah menjadi -4. App maksimumnya naik menjadi 90 dan dia telah memperoleh skill error ketiga yang disebut kutukan pembalas. Dia bertanya-tanya apa itu dan kemudian mengetahui bahwa seiring kutukannya terus terangkat, penjelasan rinci tentang skill error kini terlihat. Kutukan pembalas mengembalikan kerusakan yang sama yang diterima seseorang kepada lawan. Shun bertanya-tanya apakah pencabutan kutukan adalah apa yang dibicarakan orang lain itu. Dia masih menyerap informasi baru ini ketika anak yang diselamatkannya memanggilnya. Dia mengulurkan tangannya dan berterima kasih kepada pahlawan yang menyelamatkannya. Shun tersentuh dan kemudian menjabat tangan anak itu. Malam itu, wali kota tiba dan menangis. Dia berterima kasih kepada Shun sebesar-besarnya karena Shun telah menyelamatkan cucu perempuannya yang berharga. Dia menawarkan minuman kepada pahlawan muda itu yang terlihat ragu-ragu untuk diterima oleh Shun. Yuri mengatakan kepadanya untuk tidak malu karena dia melakukan perbuatan heroik yang sah. Liz mendukung mosi tersebut dengan menyatakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Dia memesan putaran lagi dan mereka semua minum dengan gembira. Para antek itu menonton dari meja terdekat dan cemburu melihatnya dikelilingi oleh begitu banyak wanita. Mereka berspekulasi bahwa Shun pasti telah berbuat curang, tetapi anak laki-laki yang diselamatkannya berteriak kepada mereka. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak mengolok-olok Shun dan bahwa mereka seharusnya malu. Mereka mencoba menjawab, tetapi anak itu terus berbicara. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka seharusnya tidak mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain. Dia mengatakan mereka seharusnya tahu karena mereka berdua sudah dewasa. Shun mendengar ini dan tertawa. Dia juga senang bahwa kedamaian telah kembali. Yuri menyesap anggur dan kemudian bertanya apakah dia ingat apa yang dikatakannya sebelumnya. Dia mengatakan dia tidak merasakan kehadiran yang mencurigakan, tetapi monster error tetap muncul. Dia bertanya apakah itu sama dengan naga kehampaan. Shun melihat ke belakang dan melihat bahwa dia benar. Gaza bukanlah orang yang memanggil mereka. Dia kemudian bertanya padanya bagaimana dia tahu bahwa monster error akan muncul di sini. Yuri tersenyum dan mengatakan mereka sering muncul di dekat tempat mereka sebelumnya muncul. Namun, dia tidak yakin mengapa demikian. Shun bertanya-tanya apakah itu hanya kebetulan atau ada sesuatu yang mengendalikan peristiwa. Dia kemudian sepertinya menyadari sesuatu. Dia dengan cepat bangkit dan meminta Yuri untuk ikut dengannya, mengatakan dia mungkin telah mengabaikan sesuatu yang besar. Sementara itu, rekan-rekan Gauss sedang memeriksa golem yang hancur. Mereka mencatat bahwa golem itu tampaknya hanya menampilkan setengah dari kekuatan aslinya. Itu adalah kasus yang sama dengan naga kehampaan. Mereka bertanya-tanya apakah butuh waktu bagi mereka untuk sinkron dengan dunia ini. Mereka masih berspekulasi ketika mereka tiba-tiba harus mengeluarkan pedang mereka dan menangkis serangan. Shun telah tiba di lokasi mereka dan mendorong mereka ke belakang dengan serangannya. Dia mengatakan dia tahu mereka merencanakan sesuatu. Salah satu antek mengatakan dia seharusnya memasang penghalang penolak orang. Yuri mengingat mereka karena mereka berdua ada di guild. Shun menjelaskan bahwa mereka adalah antek Gaza. Dia menemukan bahwa monster error bukanlah fenomena alam tetapi seperti diatur. Dalam kedua kasus, orang-orang yang hadir di lokasi adalah dua orang ini. Mereka bersembunyi di belakang Gaza yang memiliki skill pemanggilan monster. Keduanya mendengarkan Shun dan terkesan. Meskipun mereka sengaja meninggalkan petunjuk, mereka tetap memujinya karena menemukan mereka. Yuri terkejut mendengar bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Salah satu antek mengatakan mereka juga patah hati setelah kehilangan Gaza. Dia berencana untuk berbicara lebih banyak, tetapi Yuri sudah cukup mendengar dan bergegas maju untuk menyerang. Dia bergerak dengan cepat, tidak memberinya waktu untuk bereaksi atau menghindari serangannya. Dia mengatakan dia benci pria yang berisik dan mengatakan dia harus tetap diam saat kita melihat bahwa dia telah menancapkan belati panjang tepat di wajahnya.
Yuri baru saja menusuk lawannya di wajah dengan belati. Wajahnya mulai retak dan kemudian pecah seperti kaca, memperlihatkan penampilan asli musuhnya. Yuri melihat bahwa serangannya juga tidak menimbulkan kerusakan. Carla tertawa dan mengatakan Yuri menggunakan sihir aneh. Dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu dengan petualang peringkat S. Dia juga terkejut bahwa Shun dapat melihat melalui penyamaran mereka sebelum menyebutkan bahwa dia adalah putra Tuan Firaun. Ini memicu Shun saat dia menuntut untuk tahu mengapa mereka akrab dengan nama ayahnya. Carlo akan menjawab, tetapi rekannya menghentikannya, mengatakan dia tidak boleh mengungkapkan terlalu banyak. Kemarahan Shun telah tersulut dan aura hitam mulai memancar darinya. Dia menatap langsung ke mata mereka dan menyuruhnya menceritakan semua yang mereka ketahui. Shun mempertahankan agresi, tetapi lawannya berubah menjadi hantu dan menembus dinding. Don terlihat kesal sementara pahlawan muda itu lengah. Musuhnya terkesan, tetapi mengatakan dia terlalu lemah. Tidak gentar, Shun mengalihkan perhatiannya ke musuhnya yang lain. Carlo tertawa, mengatakan dia terlalu sombong dan mengangkat tangannya untuk mengucapkan mantra. Shun melihatnya dan dengan cepat mengucapkan sihir api hitam, yang bertemu dengan petir hitam di tengah jalan. Terjadi ledakan besar saat mantra saling menetralkan. Shun bertanya-tanya apakah ini adalah skill sihir petir, karena dia belum pernah mendengar tentang petir hitam pekat sebelumnya. Bahkan mungkin mirip dengan api hitamnya. Sementara itu, Carlos sekarang telah mengkonfirmasi bahwa dia mampu menggunakan kekuatan yang sama dari sisi lain seperti mereka. Shun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Musuh-musuhnya sama terkejutnya karena tidak pernah terdengar ada orang yang membangkitkan tingkat kekuatan ini sendiri. Don bertanya pada Shan apakah dia akan mempertimbangkan untuk ikut dengan mereka. Pahlawan muda itu marah dengan saran itu dan menjawab bahwa merekalah yang seharusnya menyerah. Dia menyerang mereka sementara Carla menertawakan upaya negosiasi rekannya yang gagal. Dia kemudian mengatakan bahwa mereka sekarang tidak punya pilihan selain membunuhnya. Shan menyerang lagi, tetapi Carlo menangkis serangannya saat belatinya seolah berteleportasi. Dia menusukkannya ke mata Shan, tetapi pahlawan muda itu berhasil melompat mundur tepat waktu. Dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Saat Carlo bertanya-tanya apakah dia benar-benar putra Firaun, Shan bergerak ke posisi yang berbeda dan kemudian mencoba tebasan lebar. Namun, Carlo menghilang dari depannya dan muncul kembali di belakangnya. Shan menyadari dia tidak bisa menang dengan cara normal, tetapi kemudian mendapat ide. Yuri berlari maju untuk membantu, tetapi dia menyuruhnya untuk tetap di belakang dan bahwa dia baik-baik saja. Dia melepaskan aura gelap penuhnya dan kemudian menantang kedua lawannya untuk datang langsung padanya. Carlo terkesan dengan tampilan kekuatan ini, tetapi menganggapnya sedikit sembrono. Don mengatakan jangan meremehkannya dan bahwa mereka harus menggunakan serangan terkuat mereka. Carlo menyukai ide untuk keluar dengan ledakan, dan mereka berdua mulai mengisi daya. Don kemudian mengayunkan senjatanya, dan banyak pedang muncul di sekelilingnya. Shun berdiri teguh menunggu serangan mereka. Carlos mengatakan bahwa tumpukan pedang ini akan digabungkan dengan kemampuannya untuk memindahkan barang. Dia menjentikan jarinya dan pedang-pedang itu semua muncul di atas Shun dalam hujan kematian yang tak terhindarkan. Pedang-pedang itu jatuh menimpa pahlawan muda itu saat Yuri berteriak panik. Namun, Shun hanya menyerap serangan dan bahkan bergerak maju memungkinkan lebih banyak pedang menebas tubuhnya. Don dan Carlos tiba-tiba terlihat khawatir saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Skill error kutukan pembalas kemudian diaktifkan dan luka tebasan mulai muncul di seluruh tubuh Dawn dan Carlo. Mereka menerima jumlah kerusakan yang sama dengan Shun yang masih berjalan ke arah mereka. Don dipenuhi dengan ketidakpercayaan bahwa dia bisa menggunakan skill ini. Sementara Carlo mulai tertawa gila, menyadari mereka telah dikelabui. Shun sekarang tepat di depan mereka dan mengangkat pedangnya. Dia memberikan pukulan terakhir, serangan Dewa Api, yang mengenai mereka berdua, mengakhiri pertempuran. Yuri tercengang melihat ini dan kemudian melemparkan mantra pengikat pada kedua musuh. Taun tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa putra Tuan Firaun tidak mengecewakan. Dia mengatakan itu memalukan karena ada jalan yang lebih baik, tetapi Shan memukul lehernya, memotongnya. Dia berdiri sebagai pemenang di atas musuh-musuhnya dan mengatakan mereka berdua membuatnya jengkel. Pertempuran telah berakhir dan kedua penyusup itu tidak sadarkan diri di tanah. Namun, rambut Shun dengan cepat berubah menjadi gelap dan napasnya menjadi terengah-engah. Akhirnya, pemuda itu menyerah pada kelelahannya dan jatuh ke pelukan Yuri. Meskipun hampir mati sendiri, dia lebih dulu mengkhawatirkan Yuri. Hal-hal yang baru saja dilakukannya berada di luar kebiasaan, dan Yuri mengenali kekuatan yang baru saja digunakannya. Shun menunjuk orang-orang di tanah, khawatir mereka akan bangun, jadi Yuri meyakinkannya bahwa dia sudah menanganinya. Sudah terbiasa. Peringkat tes itu segera memanggil anggota guild begitu mereka menyadari sesuatu. Konon, mereka datang sedikit terlambat seperti biasa. Wanita dermawan itu menawarinya sebotol besar dan mengatakan itu adalah ramuan pemulihan kesehatan superiornya. Melihatnya ragu-ragu, Yuri menawarkan untuk membantunya meminumnya secara langsung, tetapi dia segera menolak dan dengan cepat menenggak isi merah itu. Begitu dia mengkonsumsi ramuan itu, lukanya sembuh, dan dia dengan cepat merasa lebih baik. Mengingat betapa santainya Yuri memberinya obat mahal itu, dia memastikan untuk berterima kasih padanya.
Yuri langsung ke pokok permasalahan dan bertanya apakah mereka bisa berbicara secara pribadi tentang apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, rasanya akan tidak enak jika mereka membiarkannya begitu saja. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tentang ayahnya yang hilang. Di sebuah ruangan tertutup kemudian, Shun tidak percaya saat diberitahu bahwa ayahnya berada di balik Monster Error dan lebih buruk lagi itu datang darinya. Peringkat tes itu memahami perasaannya, tetapi Leviton mencapai kesimpulan 5 tahun yang lalu. Itulah alasan dia awalnya waspada terhadapnya ketika mereka bertemu, dan orang-orang dari sebelumnya juga mengisyaratkan keterlibatan Fir'aun. Mulai sekarang, penyelidikan organisasi terhadapnya mungkin akan semakin intensif. Tidak diragukan lagi ini mengejutkan, tetapi tidak bisa dihindari. Ayah anak laki-laki itu adalah seorang petualang terampil yang dikenal semua orang. Bahkan di antara peringkat S, dia sangat kuat dan mereka tidak bisa mengalahkannya dalam latih tanding, bahkan jika mereka semua bersatu. Namun, sejak hari dia melawan Raja Jahat, segalanya berubah. Yuri meminta maaf, mengatakan setidaknya dia ingin memberitahunya secara pribadi. Sementara dia mencoba menenangkannya, dia berbicara datar, memahami situasinya. Merekrutnya untuk Leventon bukan hanya karena naga kehampaan, tetapi untuk mengawasinya. Keheningannya mengkonfirmasinya. Pemuda aneh itu tidak bisa dibiarkan menyembunyikan sesuatu seperti yang dilakukan ayahnya. Pada akhirnya, mereka semua hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk negara mereka, tetapi dia tidak akan memaksanya untuk menerima tawaran rekrutmennya. Dia teringat provokasi Carla, menyuruhnya untuk bertanya pada Yuri jika dia menginginkan detail lebih lanjut. Namun, tidak perlu pertimbangan dan dia secara pribadi meminta untuk bergabung dengan Leventon. Kesimpulannya mengejutkannya. Jika dia mengejar ayahnya, maka minat mereka selaras karena Shen juga terus menjadi petualang untuk bertemu orang tua yang menghilang. Sebelum dia bisa menjawab, Liz tiba-tiba masuk ke kamar, terkejut dan hampir menangis. Dengan ekspresi khawatir, dia bertanya apakah dia akan pergi ke suatu tempat. Gadis mabuk itu memeluknya, menolak gagasan bahwa dia akan pergi ke suatu tempat tanpanya. Tidak mempedulikannya, dia memanggil peringkat S dan meminta agar dia juga dilantik ke dalam organisasi elit. Untungnya, siapapun diizinkan untuk bergabung selama mereka lulus tes rekrutmen. Dia berseri-seri dalam kabut mabuk, yakin dia bisa menang dengan kekuatannya. Khawatir, dia mempertanyakan kepercayaan diri dan ekspresi sombongnya, dan bahkan Yuri setuju bahwa dia mungkin tidak senormal kelihatannya. Meskipun dia terlihat seperti gadis kecil yang konyol, Liz jauh lebih aneh daripada yang lain di luar sana. Membungkam keduanya, dia mengumumkan bahwa mereka akan berangkat besok, memancing tangisan kecewa gadis mabuk itu. Saat Shen setuju dengan wanita yang lebih tua itu, dia merasa dikhianati, tetapi mencoba untuk menghentikannya dan secara tak terduga menyatakan cintanya pada petualang muda itu. Karena alasan itu, dia bersedia melakukan apa saja untuk mewujudkan kebahagiaannya. Pengakuan tiba-tiba itu membuatnya tersipu dan tergagap, dan Yuri tidak bisa menahan senyum saat melihat keduanya bertengkar. Adalah hal yang baik baginya untuk memiliki pendukung yang lucu di dekatnya. Kembali ke topik, dia memastikan bahwa tekadnya tidak berubah meskipun semua itu. Dengan ekspresi penuh tekad, dia berjanji untuk bergabung dengan Leventon dan mengungkap misteri ayahnya. Yakin dan percaya padanya, dia setuju untuk bekerja keras bersama, juga tidak ingin menganggap Fir'aun sebagai musuh. Dengan catatan itu, Shen memberitahu ayahnya untuk menunggunya karena dia akan segera menyusulnya. Segera, kelompok itu mencapai markas Leventon, kota Windsor. Kota itu sibuk dengan kios-kios dan ramai dengan orang-orang. Melihat sekeliling, jelas bahwa hari ini bukan hari biasa. Yuri menjelaskan bahwa tes rekrutmen terbuka organisasi telah menjadi daya tarik lokal. Dia terkekeh, melihat kegugupan Shen dari kerumunan menguasainya. Tes ini melibatkan duel dengan para penguji, dan orang-orang datang dari jauh untuk menonton ini. Dengan itu, tidak perlu baginya untuk khawatir karena dia selamat dari serangannya. Liz akhirnya menyela dengan ceria mengatakan bahwa pasti tidak ada monster seperti Yuri. Peringkat tes itu tertegun, tidak menyangka akan secara terang-terangan disebut monster di depan wajahnya. Melanjutkan, dia membawa mereka ke area resepsionis markas. Bangunan itu besar, hampir sebanding dengan istana kerajaan. Begitu mereka masuk, beberapa anggota staf bergegas menyambut mereka. Para wanita dengan cepat berkumpul di sekitar Yuri, menyambut kembali anggota teratas. Mereka telah menunggunya setelah mendengar bahwa dia telah menangkap seorang eksekutif musuh yang tidak diketahui identitasnya. Shun kemudian menyela dan bertanya siapa gadis-gadis itu. Meskipun tersenyum, mereka merespons dengan permusuhan, marah karena dia berbicara begitu santai kepada saudara perempuan mereka. Peringkat tes itu menjelaskan bahwa dia adalah orang yang disebutkan dalam laporannya dan akan mengikuti tes masuk. Mereka terus menyindir anak yang tidak biasa itu, bersikeras bahwa dia pasti telah mencuri prestasinya. Kali ini, giliran Liz untuk merespons, tersinggung dengan cara mereka berbicara tentangnya. Dia sama sekali tidak keberatan, sudah terbiasa diperlakukan seperti itu karena skillnya. Sayangnya, ini hanya mendorong mereka untuk menambah hinaan, tetapi perilaku kasar mereka terhadap tamu pribadinya akhirnya membuat Yuri marah. Peringatan singkat yang dipadukan dengan senyum mengancam sudah cukup. Kedua resepsionis merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka, dan mereka segera meminta maaf dan mengubah nada suara mereka.
Tanpa membuang waktu lagi, para peserta tes dipandu ke ruangan berikutnya. Setelah melewati pintu, mereka bertemu dengan anggota staf lain yang mengatakan bahwa dia telah menunggu kedatangan mereka. Dia telah mendengar tentang situasi mereka dari Yuri dan mendorong mereka untuk bertanya apa saja dengan bebas. Bergerak ke arah Liz terlebih dahulu, dia menyerahkan sebuah buku kecil untuk membantu menjelaskan. Saat dia hendak mengambil materi ke tangannya, Shan memperhatikan sesuatu yang aneh dan tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Dia melihat wanita itu tersenyum dan segera mengkonfirmasi kecurigaannya. Dia memperingatkan temannya, yang juga menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Sayangnya, sudah terlambat dan staf telah menyanderanya, menodongkan pisau ke lehernya. Pemuda itu mencoba melawan, tetapi diperintahkan untuk menjatuhkan pedangnya terlebih dahulu. Melihat pedang di kulit temannya, dia menggertakkan giginya, hampir menggeram saat dia mempertanyakan niat wanita itu. Dia mengatakan dia masih belum cukup teliti meskipun keterampilannya terpuji. Skill transformasinya dapat mengubahnya sepenuhnya, termasuk pita suara dan sidik jarinya. Menyusup dengan menyamar sebagai anggota staf bukanlah tantangan sama sekali baginya. Masih tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bertanya apakah dia adalah salah satu kawan Carla. Ini menghemat waktu karena mengkonfirmasi bahwa dia dan Dawn telah ditangkap beberapa waktu lalu. Sadar betul apa yang telah terjadi. Dia memerintahkannya untuk mengungkapkan di mana keduanya dibawa. Dia mencoba berpura-pura tidak tahu, tetapi situasinya tidak benar-benar memungkinkan dia untuk mengambil jalan itu. Sekali lagi, mengancam akan membunuh gadis itu di tempat. Dia menuntut kerja sama penuh. Liz berteriak dengan berani, menyuruhnya untuk tidak mendengarkan penyandera. Namun, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya, jadi dia menyarungkan pedangnya dan setuju untuk melakukan apa yang diperintahkan. Wanita itu merasa menang dan dia disuruh untuk menjatuhkan senjatanya untuk saat ini. Meskipun dia tampaknya patuh, sorot matanya memperingatkan Liz tentang rencana tersembunyi. Saat itu, kekuatan berapi-api menyelimuti tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan. Kedua wanita itu menyadari apa yang sedang terjadi dan rekannya mengenali tujuan di balik tindakannya. Dengan teriakan keras, dia mencengkeram lengan yang melingkari bahunya dan dengan cepat membanting penipu itu ke tanah. Kekuatan tak terduga itu mengejutkannya dan Shan terkekeh melihat rencananya yang berhasil. Itu adalah pertaruhan karena dia tidak tahu apakah prinsip skill serangan dapat diturunkan kepada orang lain. Dia bahkan lebih terkejut, tidak berpikir bahwa dia benar-benar melakukannya dengan sengaja. Dia bergerak masuk dan mengayun untuk mengakhiri semuanya dalam satu gerakan, membuatnya menabrak dinding dengan keras. Dengan ini, tidak ada kehadiran mencurigakan lain di dekatnya, tetapi mereka mungkin juga bersembunyi seperti yang dia lakukan. Pemuda itu berteriak, memberitahu semua orang tentang situasinya, dan bahkan meminta bantuan dengan cara apapun. Menyaksikan respons cepatnya, wanita itu tidak bisa menahan senyum. Dia memuji keduanya karena melakukannya dengan sangat baik dan mengumumkan bahwa mereka lulus tes pendahuluan. Kedua pelamar yang bingung diberitahu bahwa penyanderaan juga merupakan bagian dari ujian. Anehnya, Dosel tiba-tiba wanita itu meminta maaf karena telah mengejutkan mereka. Shan menghela napas lega tetapi sudah tahu mengapa mereka diuji secara khusus. Lev Fenton tidak bisa secara membabi buta menerima seseorang yang bisa menjadi informan musuh. Apakah dia akan mengkhianati mereka untuk pihak lain? Dan bisakah dia mengatasi krisis di atas itu? Itulah pertanyaan yang diatur untuk tes ganda itu. Dia mulai merajuk sekarang mengerti mengapa mereka dianggap sebagai organisasi elit di kerajaan. Untungnya, dia sangat cerdas dan Liz juga melakukannya dengan sangat baik. Gadis itu memberikan senyum cerahnya yang biasa, mengatakan dia sudah terbiasa. Konon, tahap itu hanyalah pendahuluan, dan tes yang sebenarnya dimulai sebentar lagi. Tantangan dari sana tidak akan begitu memaafkan, dan mereka harus siap menghadapinya. Di luar, arena bergemuruh dengan sorak-sorai saat suara dentingan logam terdengar. Pelamar yang penuh harapan jatuh ke tangan para penguji dan sorak-sorai semakin keras. Itu lebih intens dan menggetarkan daripada yang diharapkan Liz. Ada banyak penonton yang berkumpul untuk menonton pertandingan melawan peringkat aktif. Tanpa membuang waktu, penantang berikutnya dipanggil dan diperkenalkan sebagai rekomendasi pribadi Yuri. Saatnya untuk ujian Shan. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu maju. Begitu dia melewati gerbang, silau matahari yang menyilaukan menerpanya. Arena itu sendiri adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat, tetapi dia harus melewatinya. Namun demikian, langsung saja, pembawa acara memanggil penguji dan akan memperkenalkan seorang pria yang tampak cakap ketika mereka tiba-tiba mendengar suara menusuk dari atas. Sama-sama bingung, orang-orang melihat sekeliling dan berteriak kaget saat makhluk berapi-api jatuh di tengah panggung. Puing-puing dan reruntuhan beterbangan dari pintu masuk yang dinamis dan pendatang baru itu meregangkan anggota tubuhnya. Senang dia datang tepat waktu. Seorang pemuda gagah dan ramah tamah bernama Austa muncul. Penguji mempertanyakan mengapa dia ada di sana, mengatakan dialah yang menangani tes. Rupanya, dia terbang jauh-jauh dari gurun setelah mendengar desas-desus tentang seorang pria yang menarik di sana. Penonton terkesiap karena gurun yang dimaksud berjarak 2 minggu dengan kereta. Melanjutkan, dia menyapa Shun dan mengatakan dia akan bergabung dengan ujian dan mengubahnya menjadi 2 lawan 1.
Ini adalah perintah yang membingungkan, terlebih lagi ketika dia mengatakan bahwa penolakan akan segera mengakibatkan lamarannya gagal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak terduga, tetapi sepertinya dia tidak punya pilihan. Kerumunan menonton dengan antisipasi, bertanya-tanya bagaimana penantang akan merespons. Bahkan penguji yang sebenarnya tahu itu tidak masuk akal, karena melawan peringkat tes pasti terlalu berlebihan, bahkan untuk seseorang yang datang dengan rekomendasi pribadi Yuri. Tetap menatap pemuda itu, Austa langsung bertanya apakah dia setuju dengan semua orang. Anehnya berani, pelamar itu menyuruh mereka untuk datang padanya pada saat yang sama. Ini adalah satu-satunya jalan ke depan jika dia ingin mengungkap misteri ayahnya sesegera mungkin. Penguji terkejut, terlebih lagi ketika dia menyetujui syarat dan aturan tanpa keberatan. Dia memperingatkan anak laki-laki itu bahwa dia terlalu meremehkan petualang itu. Saat itu, Auster mencapai batasnya dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur, terutama karena penantang tidak keberatan. Dihadapkan dengan tatapan mengancam, Peringkata tidak punya pilihan selain mundur. Saat itu, kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya, bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Gelombang kejut dari mana belaka mencapai penonton yang sekarang diam-diam menutupi tubuh mereka dari puing-puing. Shan pernah mendengar ini dari suatu tempat. Setiap orang menerima satu skill dan ada contoh langka tetapi ajaib dari orang-orang yang menerima banyak. Asta persis jenius yang tidak hanya memiliki satu skill tetapi telah menguasai 4 elemen. Dia tersenyum mengatakan Shan memiliki jejak Firaun seperti yang dia harapkan. Dengan cepat mendapatkan provokasinya, dia menantikan jenis pertempuran yang akan ditunjukkan putra petualang legendaris itu kepada mereka semua di sana. Begitu mereka mulai, dia menggunakan teknik super dan mencampurkan 4 atribut menjadi satu mantra. Saat kekuatan liar melonjak ke depan, Chun mendorong tangannya sebagai pembalasan, mengaktifkan sihir api hitamnya. Kedua kekuatan itu bentrok, membuat arena gempar saat mana berlebih menghantam area tersebut. Saat debu dan asap mereda, penonton melihat kedua pria itu bentrok dengan pedang mereka. Asta sangat senang dengan bagaimana sihirnya dibatalkan dan bertanya tentang lawannya. Menerima jawaban yang tidak jelas, dia lebih memprovokasi anak laki-laki itu, berbagi bahwa ayahnya menggunakan kekuatan yang tidak bisa mereka pahami atau kalahkan. Mereka saling mendorong mundur dan Shan mencatat betapa terinformasinya orang-orang di sana tentang ayahnya. Karena dia masih bertekad untuk menemukan orang tua yang hilang itu, Austa telah memutuskan untuk menghiburnya dan membagikan apa yang dia ketahui tentang Firaun jika dia entah bagaimana kalah dalam pertandingan. Tanpa membuang waktu, pemuda itu menyerang dengan seluruh kekuatannya, menutup jarak dalam sekejap dan menyerang juara yang tidak curiga. Dalam wujud berambut putihnya, Shan tiba-tiba mempercepat dan meningkatkan kekuatannya, semuanya agresif, dari provokasi lawannya. Sementara Asta mampu bertahan, dia melanjutkan rentetannya, menuntut jawaban pada saat itu. Kecepatannya luar biasa dan pemandangan yang harus dilihat. Karena dia akan habis-habisan, dia diberi satu layanan kecil sebagai penghormatan atas semangat juangnya. Yang mengejutkan, dia mendengar bahwa ayahnya adalah pendiri Leventon. Ini mendorongnya lebih jauh dan dia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Informasi itu sulit diterima dan dipahami karena Firaun tidak pernah memberitahunya apapun. A terkekeh setelah menyadari ini dan mengatakan dia perlu mengalahkannya jika ingin mendengar lebih banyak. Saat itu, penguji asli menyela, mengatakan dia akan bergabung juga. Namun, tatapan petualang elit itu penuh arti, dan hawa dingin menjalari tulang punggung pria itu. Dia pikir itu akan lebih menarik, tetapi mengingat hal-hal yang terjadi, dia menjatuhkan penguji, ingin bertarung 1 lawan 1. Yang lain kaget saat mereka melihatnya jatuh ke tanah, sama sekali tidak sadarkan diri. Sekali lagi, Austa mengumumkan bahwa pertandingan akan menjadi duel, dan lamarannya akan diterima jika dia menang sendiri. Namun, itu tidak menjadi lebih mudah hanya karena keadaan tidak lagi 2 lawan 1. Karena pelamar muda itu bertarung dengan sangat baik, dia akan membalasnya dengan baik dan bertarung dengan semua yang dia miliki juga. Gairah membara membakar arena, dan terpuji betapa dia menikmati pertempuran itu. Dia memberitahu Shun untuk datang dan bersiap menghadapi lawan yang serius. Tidak mau diintimidasi oleh kekuatannya, petualang Error itu menyerang dengan pedangnya. Dia mengayunkan senjatanya ke bawah, nyaris tidak mengenai sasarannya yang cepat. Seperti yang diharapkan, putra Firaun memiliki ilmu pedang yang layak. Namun, dia benar-benar amatir dalam hal sihir dan tidak tahu cara melawannya. Sepenuhnya terbuka dari ayunan lebar, pemuda itu terkenal langsung dengan mantra petir. Kejutan itu memaksanya berhenti di jalurnya. Esensi ilmu pedang terletak pada melangkah maju, tetapi sekarang dia telah kehilangan gerak kakinya. Apa yang terjadi selanjutnya seperti yang diharapkan, dan dia ditendang lutut tepat di perutnya. Pukulan itu cukup kuat untuk membuatnya mundur beberapa meter, hanya selangkah lagi dari jatuh dari arena dan kalah. Namun, Asta bukan orang yang suka membuang waktu dan sudah menyerang untuk serangan lanjutan. Shan mengutuk, masih tidak bisa menggerakkan kakinya yang mati rasa karena tersengat listrik beberapa saat yang lalu. Tanpa banyak pilihan, dia mendorong tangannya ke depan dan mengeluarkan api Error hitamnya. Lawannya sudah menunggu ini, dan pilihannya hanya mengkonfirmasi kecurigaan bahwa sihir yang bisa digunakannya sangat terbatas. Veteran pertempuran itu mengaktifkan sihir anginnya dan menggunakannya untuk menyebarkan apinya, yang sekarang tidak terkendali. Ini mudah dilakukan,
karena mengubah jalur api dengan angin kencang adalah pengetahuan umum bagi para penyihir. Kesenjangan antara pengalaman mereka ditunjukkan dengan cukup jelas dan penantang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik terhadap salah satu yang terkuat. Bahkan pemula yang diantisipasi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. A mendecakkan lidahnya, karena ingin menikmati sedikit lebih lama sebelum selesai, mengatakan terlalu dini baginya untuk bergabung dengan Leventin. Dia berlari masuk untuk mengakhiri pertandingan. Saat itu, tatapan Shun berubah menjadi sesuatu yang sangat ganas, memperingatkan indera peringkat tes tiba-tiba. Dia bergerak melewati kelumpuhan dan mengayunkan Kagatuchi dengan sekuat tenaga. Terbang dari kekuatan belaka, Austa mencoba melawan dan menembakkan petir padanya lagi, tetapi mereka gagal menembus penghalang api penantang, yang sepenuhnya melindungi tubuhnya. Kecerdasan itu membuatnya tersenyum dan pedang mereka beradu sekali lagi. Penonton terkesiap, tercengang melihat peringkat teratas jatuh ke tanah. Meskipun reaksinya beragam, itu adalah pembalikan tak terduga yang menarik teriakan. Asta bangkit kembali, meringis karena kerusakan yang dideritanya. Seperti biasa, gila pertempuran, dia menertawakannya dan memuji lawannya. Dengan kontrol yang luar biasa, dia menyerap apinya dan meningkatkan kekuatan serangannya. Ini tidak terpikirkan sebelumnya, dan jelas bahwa dia tumbuh selama pertempuran mereka. Dengan itu, apinya mulai mereda. Lagi pula, hanya melapisi dirinya dengan kekuatan itu akan menguras stamina orang normal secara instan. Dia tidak berniat menyerah meskipun ini dan menggenggam senjatanya erat-erat. Meskipun dia masih kasar, Shen mungkin benar-benar bisa mengelabui ayahnya. Saat dia mencoba memahami apa artinya itu, Austa tiba-tiba menyerah dan mengumumkan kekalahannya. Seluruh arena hening kecuali desahan kolektif. Setelah beberapa saat, kenyataan menghantam dan semua orang akhirnya mengeluarkan keterkejutan mereka. Kerumunan meledak dari kekalahan besar dan Shun muncul sebagai pemenang dari pertandingan yang sama sekali tidak masuk akal.